pernah bikin spanduk, tapi kelihatannya kayak kurang srek atau mungkin belum pernah bikin spanduk? Kalian tepat masuk ke video kali ini. Nah, dikit lagi kita akan ngebahas tentang spanduk. Sebelum itu, intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lo yang pertama kali datang ke channel ini, kenalin nama gue Sauki. Nah, di channel ini kita akan ngebahas seputar tutorial desain grafis atau hal-hal yang berhubungan dengan dunia desain grafis lainnya. Oke? Nah, baik ke topik utama tadi, kita di sini akan ngebahas bikin spanduk atau ngebuat baleho atau ya banner lah istilahnya itu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu spanduk. Spanduk adalah media promosi atau media pemberitahuan yang biasanya digunain di outdoor gitu, pada umumnya ya, pada umumnya di outdoor dan menginformasikan informasi secara cepat gitu. Mungkin teman-teman pernah buat spanduk atau bikin baleho gitu dan merasa kurang pas atau kurang serak gitu. Nah, pada tutorial ini kita akan ngulas bikin banner baleho dengan tema 17 Agustusan, Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan template-template yang sudah disediakan. Nah, tapi sebelum itu, pastiin teman-teman sudah subscribe channel ini. Nah, dengan teman-teman subscribe channel ini, teman-teman bisa mendapatkan informasi mengenai tutorial desain grafis atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan desain grafis lainnya. Oke? Yuk kita lanjut. Kita akan ngebuat spanduknya itu melalui software Adobe Illustrator. Pastiin teman-teman sudah install softwarenya. Yuk, mari kita sama-sama buka softwarenya. Oke. Iya, kita sudah berada di aplikasi Adobe Illustratornya. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat. Nah, nanti kita akan buat posternya seperti ini desainnya. Oke. Nah, sebelum itu kita pastiin dulu bahwa semuanya sudah siap. Kita membutuhkan di sini ada logonya dan juga ada beberapa elemen-elemen super grafisnya. Oke. Hal yang pertama kita lakuin adalah membuat dokumen. Oke, membuat dokumen caranya dengan klik file lalu new. Nah, untuk kita membuat spanduk ini diusahain itu menggunakan rasio atau perbandingan ketika membuat ukurannya. Karena apa? Karena pada software Adobe Illustrator ini dia kan mengandalkan vektor ya. Jadi ketika di zoom beribu kali juga nggak bakal pecah gitu. Nah, jadi kita menggunakan rasio di sini, pastiin CMYK, settingannya seperti ini. Kita ubah width-nya jadi 30 di dalam cm. Lalu height-nya atau tingginya itu ada 10 cm. Warnanya CMYK tadi sudah disebutkan. Karena kita akan cetak ini, pastiin warna CMYK. Oke. Setelah itu create. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kita menggunakan pada umumnya aja ya, 3x1. Oke. Setelah itu kita masukkan logonya. Nah, pastiin teman-teman sudah download logonya yang ada di link deskripsi di bawah. Silahkan download. Oke, setelah di-download kita bisa seret ini logo, kita grup dulu, Ctrl G, habis itu kita drag ke bawah sini, positioningnya bisa dikecilin. Nah, oh iya tadi kan dikasih tahu ya, kita akan ngebuat spanduk kemerdekaan Indonesia atau Dirgahayu Indonesia untuk salah satu instansi, misalkan di sini kita ambil Karang Taruna gitu. Nah, pastiin logonya sudah di posisi di atas, habis itu kita masukkan logo si Karang Tarunanya. Bebas teman-teman boleh ambil logo dari manapun atau mungkin logo teman-teman, logo Karang Taruna teman-teman bisa dimasukin. Nah, pastiin juga logonya sudah bersih dan juga sudah rapi ya. Oke. Nah, usahain juga di logo ini formatnya vektor, jadi ketika di zoom itu tidak akan pecah ya. Lanjut kita ke font ya. Di sini ada tulisan Dirgahayu Indonesia dan Karang Taruna Desa Kaligowong. Nah, pertama kita tampilin dulu karakter di sini. Kalau nggak muncul, window, type, karakter. Oke. Setelah itu kita masukkan teks dengan menggunakan type tool, T, shortcutnya, klik, masukkan Dirgahayu Indonesia. Ke 75. Oke, di sini fontnya kita menggunakan font Montserrat. Teman-teman bisa download dari Google Font, font.google.com, kalau nggak salah nama linknya, font.google.com. Nah, di sini teman-teman bisa cari kata kuncinya Montserrat. Oke.
sudah di-download, kita menggunakan font Montserrat yang tipenya itu bold. Oke, sudah di sini bold. Oke, sudah bold. Kita resize, ukurannya disesuaikan. Kira-kira segini, ya. Oh ya, pastiin juga sambil digedein sampai pencet shift ya, agar fontnya tidak terdistorsi atau gepeng. Sudah, kita duplikat, diklik dulu dan tahan ALT atau alternatif. Oke, kita klik, dia akan duplikat. Di sini kita masukkan nama instansinya, Karang Taruna Desa Kaliwok. Nah, setelah itu di resize, diperkecil. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, sebenarnya cukup simpel teman-teman ketika kita ngebuatnya. Cuman yang penting penataannya aja, penataan layout ini agar terlihat dibacanya cepet gitu. Oke, kan sudah disampaikan di awal kalau si spanduk ini itu adalah media yang dibaca cepat. Jadi orang cuma mendapat informasi sedikit gitu dari media ini. Isinya cuma Dirgahayu Indonesia sama instansi terkait, misalkan Karang Taruna gitu. Oke, lanjut kita masukin gambarnya atau backgroundnya. Nah, teman-teman bisa download backgroundnya di Unsplash, linknya sudah disediakan di deskripsi, silahkan dicek. Oke, fotonya kira-kira seperti ini. Nah, fotonya kira-kira seperti ini. Tadi akan besar ukurannya ya. Oke. Nah, tadi besar ukuran segini nih. Lalu kita kecilin dulu ukurannya sepas segini misalkan sampai ujung sini. Pastiin sampai ujung sini. Oke, lanjut diklik juga. Kecilin sampai ujung sini. Oke. Sudah dapat sampai ujung sini. Nah, pas ya. Nah, diseret juga ke atas, agak ketengahan dokumen, sampai tulisan Dirgahayunya mungkin mengenai padi-padi yang ada di sini. Nah, ini contoh gambar aja ya, teman-teman bisa menggunakan gambar yang lain. Kenapa saya anjurkan kalau misalkan padi-padinya ini dideketin huruf ini? Karena ketika huruf ini kita ubah menjadi warna putih, coba kita lihat. Nah, tulisan cenderung baca karena si padi-padi ini warnanya gelap. Tapi kalau misalkan si Dirgahayunya ini kita posisiin di atas, nah ya, dia akan nyaru gitu, akan menyamar menjadi warna putih karena backgroundnya background matahari dengan cahaya yang banyak. Oke. Nah, setelah seperti ini sudah tuntas, lalu kita membuat shape baru dengan cara klik ini, rectangle tool, M, diklik. Setelah itu pilih ujung sini di ujung gambar, intersect-nya diambil. Oke. Sudah dapat semuanya. Nah, langkah selanjutnya adalah klik ini dan klik ini dengan cara klik satu kali sambil pencet shift atau ditekan, shiftnya ditahan, lalu diklik lagi objek bagian depannya, objek kotaknya. Dah, sudah klik dua kali kan, sudah ke select dua objek. Lalu setelah itu kita tekan Ctrl 7 atau klik kanan. Klik kanan di make clipping mesh. Oke, sudah seperti ini. Posisinya kan paling depan ya, paling depan. Nah, kita ubah posisinya lagi nih. Jari paling belakang dengan cara klik kanan di orange, ada send to back sini. Oke, sudah dapat objeknya ke paling belakang ya. Nah, ini udah cakep nih kelihatan ini. Tinggal dimasukin super grafik nih. Ini namanya super grafik teman-teman. Jadi teman-teman bisa download super grafiknya, sudah disediain sama pemerintah sama Indonesia. Template-template ini kita cuman tinggal dekorasi atau mungkin modifikasi sedikit-sedikit. Nah, super grafiknya seperti ini di filenya. Filenya itu 75 tahun Indonesia supergrafik.ai. Oke, kita ambil super grafiknya ini ya teman-teman ya. Klik copy, Ctrl C. Habis itu masukin sini, Ctrl V. Nah, kita rotasi dengan cara klik R. Habis itu kita putar sambil pencet shift agak presisi. Nah, ini kan posisinya masih ngadep sini ya. Kita pengennya ngadep ke kanan gitu. Dibalik di mirror. Cara mirrornya adalah klik kanan, transform, reflect. Nah, di reflect ini kita pastiin aksisnya itu vertikal, teman-teman. Vertikal, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita perkecil aja deh. Kita sesuaikan dengan ukuran spanduknya.
Oke, kita sesuaikan dengan ukuran spanduknya dan pastiin pada bagian align nih, coba nih. Masih buka gak align-nya? Kalau nggak buka, bisa dicari di window, pilih align. Lalu di bagian align tuh, kalau misalkan nggak muncul, di show option. Nah, align tuh diklik artboard-nya. Lalu kita ambil pojok kanan sama atas. Udah dapat kayak gini ya. Lalu kita perbesar dikit lagi. Oke, kita ambil perbesar objeknya supaya grafiknya seperti ini teman-teman. Sudah jadi. Nah, setelah itu kita ambil logo Bangga Buatan Indonesia. Nah, logo Bangga Buatan Indonesia juga bisa di-download dari situsnya ya teman-teman. Bisa di-download langsung aja. Kita copy di sini. Sudah jadi seperti ini kira-kira. Lalu kita pastein ke sini. Dan ukurannya disesuaikan dan posisinya itu usahain jangan terlalu pojok pinggir sini. Agar nanti ketika dipotong supaya rata gitu, supaya nggak kemakan objeknya. Objek yang penting itu teman-teman. Oke, sudah sampai di sini file yang sudah kita buat tentang Dirgahayu Indonesia ke-75 di sini untuk Karang Taruna Desa Kaligowong. Nah, selanjutnya adalah kita save filenya. Nah, biasanya teman-teman ketika save file ini kan ada formatnya ya, ada .ai, ada .pdf dan sebagainya gitu. Misalkan kita masukin bentar. Ini di-cut dulu mungkin ya. Ya, nih pada file manager ya. Misalkan kita masukin nih. Ketika kita buat file itu harus dinamain dulu nama filenya sesuai dengan ukurannya agar ngemudahin nanti percetakan untuk mencetaknya. Misalkan di sini ada Dirgahayu Indonesia, hut RI aja nih, hut RI underscore biasanya ya, underscore 3x1 ukurannya. Nah, ini filenya kita save dulu dalam bentuk AI. Sebentar. Nah, di sini ada bagian kotak dialognya. Pastiin kalau misalkan di sini ada tulisan include linken file, pastiin di checklist ya teman-teman. Nah, karena apa? Ketika file ini berpindah tempat atau pindah lokasi, biasanya filenya itu file foto-foto seperti ini, dia bakalan ngikut. Oke, sudah itu klik oke. Nah, sampai sini belum selesai teman-teman. Ketika si percetakan itu menerima file AI kita, dia belum tentu punya font atau mungkin punya gambar yang kita punya. Nah, makanya perlu kita ubah dokumen tersebut menjadi PDF atau portable document file. Kepanjangannya ya, kepanjangan portable document file. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mempermudah percetakan untuk nyetak produk kita, nyetak desain-desain kita gitu. Ya, ini mungkin kita bisa tunggu. Biasanya sih di beratnya itu di file fotonya. Nah, sudah. Lalu kita klik file save as. Sama seperti tadi settingannya. Nah, lalu yang bedanya adalah di save as type-nya kita ubah menjadi PDF. Oke, sudah, namanya seperti ini. Di save. Nah, ini ikutin instruksi aja. Biasanya kalau misalkan teman-teman mau nyetak dalam ukuran besar ya, ukuran besar misalkan dalam bentuk 10 meter dikali 3 meter misalkan, atau 30 meter gitu. 30 meter kali 10 meter misalkan kayak gitu. Usahain di high quality print. Nah, kalau misalkan spanduk biasa di Illustrator default aja. Kita save. Prosesnya lumayan lama mungkin. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika file ini di save dan juga menjadi PDF, tentunya kita akan mempermudah percetakan dalam membuat filenya. Nah, ini udah jadi teman-teman nih. Bentuk filenya akan seperti ini kira-kira. Oke, selesai. Nah teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan video ini. Nah, mudah-mudahan info yang disampaikan bisa teman-teman terima dan juga bisa kita belajar bareng-bareng gimana caranya ngebuat spanduk yang benar dan juga apik. Oke, jika teman-teman punya pertanyaan seputar tutorial yang tadi atau mungkin punya pertanyaan tentang desain grafis lainnya, bisa ajukan pertanyaan di bawah.
Dan kalau mungkin mau kritik atau saran bisa juga komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dengan video ini, dan sebarkan ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan ini bisa jadi pahala jariah, mudah-mudahan bisa jadi amal jariah teman-teman, karena bisa memberi informasi dan juga bisa memberi kebaikan kepada teman-teman lainnya dan membantu tentunya. Ya, mungkin cukup sekian tutorial dari gua, Sauki. Sekian dari gua, Sauki cabut. Salam action.